Bayangkan kita capek ibadah 30 hari di bulan Ramadan, tapi ternyata di langit amalan itu tidak naik sama sekali, bahkan tidak diterima. Na'udzubillah. Yuk ikuti tips berikut ini agar ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan telah usai. Rasa syukur pun membuncah karena kita telah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh kesemangatan dan keistiqomahan. Dan saat ini yang kita harapkan adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amaliyah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan kemarin. Itulah yang diharapkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai bulan suci Ramadan. Bahkan mereka berdoa terus menerus hingga 6 bulan lamanya. Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayuballighahum Ramadana. Dulu para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan yang akan datang. Wa yad'unahu sittata ashhurin ayataqabbala minhum. Kemudian mereka berdoa selama 6 bulan setelah Ramadan agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Sejauh apa harapan kita agar amalan Ramadan kita diterima? Apakah berdoa seperti doanya para sahabat? Ataukah kita cuek saja, tidak peduli? Yang penting udah puasa Ramadan, itu lebih dari cukup. Padahal kalau sahabat saja yang imannya luar biasa masih khawatir amalannya tidak diterima, lalu bagaimana dengan kita? Seharusnya kita lebih banyak berdoa, lebih banyak berharap, dan lebih banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kalau kita ingin tahu bagaimana caranya agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah tips di bawah ini. Yang pertama, panjatkanlah doa di setiap solat kita dengan doa Nabi Ibrahim yang ketika itu selesai meninggikan pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amalan dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Imam Al-Maturidi dalam kitab tafsirnya memberikan penjelasan terhadap ayat tersebut. Beliau mengatakan, fahakadzal wajibu ala kulli ma'murin bi'ibadatin aw qurbatin idza faragha minha wa addaha. Demikianlah wajib bagi setiap orang yang diperintahkan melakukan suatu ibadah atau ketaatan setelah selesai menjalankannya, ayatadarra'a ilallahi wa yabtahila liyaqbala minhu wa alla yuradda alaihi liyadhi'a sa'yuhu. Hendaklah mereka bertadarru dan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar amalannya diterima oleh Allah dan tidak ditolak, sehingga usahanya tidak menjadi sia-sia. Yang kedua,
Setiap bertemu dengan teman, sahabat, sanak famili, tetangga, kawan, dan lain sebagainya, maka saling mendoakan dengan doa agar amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqau yaumul Id, bahwa jika para sahabat Rasulullah berjumpa di hari raya Id, yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa mink. Satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, yang artinya semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Lalu yang ketiga, menjalankan kembali ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita berpuasa, maka setelah Ramadan kita jalankan puasa sunnah. Di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, maka setelah Ramadan kita istiqomah baca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita sholat tarawih, maka setelah Ramadan kita jalani ibadah qiyamul lail dan tahajud. Jika itu dilaksanakan, maka itu sebagai tanda bahwa amalan kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau berkata, anna muawadata siyami ba'da shawmi ramadana alamatun ala qubuli shawmi ramadan. Memiliki kebiasaan berpuasa setelah puasa di bulan Ramadan, yaitu puasa bulan Syawal, merupakan tanda dari diterimanya puasa Ramadan. Fa inna Allah Ta'ala idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li amalin salihin ba'dahu. Sebab Allah menerima amal seseorang bergantung pada amalan saleh sesudahnya. Dan yang terakhir, cara agar diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan adalah setelah bulan Ramadan ada perubahan akhlak, ada perubahan karakter, dan ada perubahan tingkah laku. Percuma Ramadan kita rajin, kalau setelah Ramadan kita kembali jadi orang yang sama, tidak ada perubahan. Marah masih meledak, lisan masih menyakitkan, dan dosa masih dinikmati secara diam-diam. Maka dengarkanlah fatwa Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, man amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'atin. Siapa saja yang melakukan kebaikan lalu setelahnya malah dia ikuti dengan kejelekan, kana dzalika alamata raddil hasanati wa adami qubuliha. Maka itu tanda kebaikan tersebut tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yuk jalani 4 tips ini agar amaliyah di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan boleh saja telah pergi, tapi jangan sampai ruh Ramadan ikut mati di dalam diri dan hati. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan hanya kenangan, tapi jadikan ia sebagai perubahan yang ketika kami hidup, kami lebih taat, dan ketika kami wafat, kami akan selamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.